Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di acara Ngobrol Ramadan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, yaitu Miss Rani, salah satu tutor yang ada di FIB School. Bagaimana Miss kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah Pak Dayat. Baik. Baik ya? Ya. Oke, hari ini kita akan mencoba ngobrol lagi Miss tentang Ramadan. Dimana kemarin itu udah ada Miss Elo ya, ada Miss Kiki juga, terus ada Pak Joko. Sekarang gilirannya Miss Rani sekarang. Siap. Oke, gini Miss, katanya itu ada yang bilang kalau misalkan bulan Ramadan ini juga dikatakan sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Bulan pendidikan. Betul. Nah, kira-kira apa nih Miss yang dimaksud dengan bulan pendidikan ini Miss? Oke. Jadi di bulan Ramadan ini semua orang pasti punya target ya, targetnya ya. Dan kalau menurut saya sendiri pribadi ya, makna Ramadan bagi saya itu bersih-bersih Pak. Oke. Jadi bersih-bersih apa? Ya bersih-bersih hati, Ya. bersih pikiran dan lain sebagainya. Nah, kita pasti punya target. Kita bulan Ramadan ini kita pengen jadi yang lebih baik, sudah pasti seperti itu kan Pak ya. Iya Miss. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dari mulai sahur, terus tadarus dan lain sebagainya, itu kan bentuk pendidikan. Iya. Misalnya sahur ya, sahur kita mesti bangun jam 2 misalnya, Iya. sholat tahajud dulu, menyiapkan sahur dulu ya. Dan kita kan harus bangun jam segitu memang. Nah itu berarti melatih apa? Kedisiplinan misalnya. Oke. Ya kan, melatih kedisiplinan. Terus misalnya waktu puasa. Nah waktu puasa itu kita dilatih apa sih Pak? Misalnya kejujuran. Nah, Oke. jujur dulu waktu awal puasa Pak Dayat gimana? Awal puasa, memulai puasa itu waktu umur berapa Pak? Kalau dulu tuh di rumah saya itu kelas 4 SD itu 4 sudah SD. mulai, tapi itu pun masih katanya puasa sampai duhur aja Nah dulu, itu kan katanya ya. gitu, ya. Kalau orang tua kan mesti inginnya anaknya puasa sampai maghrib. Maghrib, Nah, ya. tapi pengalaman saya sendiri nih Pak ya, bukan aib nggak apa-apa ya Pak. Gak apa-apa Miss, santai Miss, kalau di sini santai. Awal-awal puasa dulu itu ngomongnya sampai maghrib Pak. Iya. Tapi nanti jam 12, jam 2 gitu minum. Atau kayak gini, yang lucu itu kalau misalnya waktu wudhu kan ada kumur-kumur. Oh iya. Itu ketelan, ya udah ditelan aja gitu dengan sengaja. Nah itu kan juga bentuk kejujuran ya Pak ya. Jadi kalau itu proses waktu awal puasa, dulu kita masih belajar lah, nggak apa-apa lah itu proses belajar. Tapi sekarang kita udah paham, tidak boleh seperti itu. Nah jadi kalau memang puasa kita dilatih untuk jujur, memang berpuasa gitu lah. Karena kan kalau puasa kita nggak tahu ya Pak ya. Nggak Iya. tahu kan, saya nggak bisa lihat jenengan beneran puasa kan gitu. Yang tahu itu Yang tahu hanya kan kita sama sendiri. Allah gitu ya Miss ya. Betul. Jadi Oke. bentuk Nah, tadi itu juga dikatakan kalau misalkan kita ini benar-benar diajarkan untuk disiplin, terus jujur ya Miss ya. Nah, dikatakan bulan pendidikan ini kan karena ada latihan gitu ya Miss ya. latihan. Dan juga biasanya kalau di guru, kalau misalkan kita jadi guru itu kadang kita menjanjikan sesuatu kepada murid kita. Misalkan nanti kalau nilainya bagus dapat hadiah ini kayak gini. Nah, kalau di bulan Ramadan kan juga seperti itu ya Miss ya. Iya betul. Ada janji-janji Allah kayak gitu ya. Iya betul. Dijanjikan pahala kayak gitu, terus dilipat gandakan dan lain-lain kayak gitu. Iya. Nah, kira-kira Miss, karena katanya tadi kita juga punya target nih ya. Target apa sih yang ini Miss? Kalau misalkan dijadikan bulan ini adalah bulan pendidikan, kira-kira nanti targetnya itu seperti apa Miss? Oke. Kalau target, bicara soal target sebenarnya bukan cuma bulan Ramadan ya, tapi Iya. bulan Ramadan ini dijadikan ajang untuk kita memang full ibadah. Jadi targetnya justru di bulan Ramadan ini harapannya nggak ada halangan. Kalau biasanya di hari-hari biasa, misalnya kita mau belajar kayak tadi misalnya disiplin, ya kan, disiplin sholat tahajud, mungkin kebawa ngantuk, banyak aktivitas dan lain sebagainya, akhirnya nggak jadi sholat tahajudnya. Nah tapi kalau bulan puasa ini karena ada momen sahur, kita Iya. harus bangun, akhirnya insya Allah kita bisa istiqomah, misalnya belajar istiqomah untuk Iya. sholat tahajud misalnya kayak gitu. Nah jadi harapannya, targetnya adalah kita menjadi lebih baik di setiap bulan Ramadan, kita bisa istiqomah lebih baik lagi. Oke. Dan pahala itu bonus gitu ya. Tapi yang penting kita jadi Targetnya tadi bagaimana kita itu bisa jadi lebih baik ya Miss ya.
Dan juga kita berharap kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan itu tidak terlupakan di Betul. di bulan-bulan Di bulan selanjutnya. selanjutnya. Jadi selama kurang lebih 30 hari kita beribadah kayak gitu ya, kebiasaan-kebiasaan kita jadi bisa kita bawa ke bulan-bulan selanjutnya ya. Dan juga pertama mungkin nanti kita akan mendapatkan pahala pastinya ya kan. Dan juga kita akan dapat bonus ketika misalkan kita sudah keluar dari bulan Ramadan, katanya itu kita akan terlahir kembali, Miss. Betul. Nah, katanya seperti itu. Iya. Dan mudah-mudahan kita yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar mendapatkan itu. Jadi kita tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Betul sekali. Mudah-mudahan kita bisa terlahir kembali seperti bayi yang benar-benar gak punya dosa kayak gitu. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan itu juga fungsi ya dari pendidikan di bulan Ramadan itu. Kira-kira Miss Rani punya harapan apa Miss nanti nih menjelang detik-detik terakhir puasa atau misalkan di bulan Ramadan inilah khususnya seperti apa Miss? Kalau saya ya, kalau harapannya itu sebenarnya sama ya. Kalau orang-orang kan biasanya tahun baru itu ada resolusi ini gitu. Yeah. Kalau saya tahun baru malah biasa. Jadi setiap Ramadan malah itu ada resolusi ya kan. Tapi setiap tahun mesti resolusi saya pengen bisa fokus ibadah sama Allah ya. Terus lebih sholat tahajud itu istiqomah. Saya jujur saya belum bisa istiqomah sholat tahajud. Jadi insya Allah Ramadan ini saya coba untuk istiqomah supaya nanti kedepannya juga. Baik, itu teman-teman ya yang pelajaran hari ini sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa istiqomah ya, tahajudnya juga karena bertepatan momennya ada sahur ya Miss ya, diusahakan diambil dulu lah 2 rakaat lah minimal gitu ya Miss ya sebelum sahur kayak gitu. Mungkin yang dijadikan pelajaran lagi ke depannya bagaimana kita bisa tetap meningkatkan tingkat ketakwaan kita, karena hasil akhir dan tujuan akhir dari puasa sebenarnya takwa Miss. Betul sekali. Seperti dikatakan dalam Al-Quran ya, bahwa kita itu diwajibkan untuk puasa sebagaimana orang-orang sebelum kita diwajibkan untuk puasa. Baik, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat dan pemirsa yang di rumah. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.